peneliti Saiful Mujani Research and Consulting. Saidiman Ahmad sudah bersama saya, kita tanya langsung. Mas Saidiman, terima kasih bergabung di Kompas Petang. Kalau pengaruh debat kedua ini kan berarti surveinya belum ada ya? Belum. Tapi tadi 88% mengatakan pengaruhnya besar sekali. Ya, pengaruhnya besar sekali. Tentu saja sangat besar ya, apalagi kalau kita mengingat bahwa Jakarta ini adalah ibu kota, di mana pemilihnya relatif dengan tingkat pendidikan yang menengah ke atas begitu, dengan pengetahuan yang lebih baik, informasi yang lebih baik, sehingga event apapun sebetulnya, di mana event itu memberi informasi yang lebih kepada pemilih, itu pasti akan berpengaruh. Karena pemilih kita cerdas. Kalau dari pengalaman mensurvei setelah debat pertama kemarin, item-item apa yang biasanya diperhatikan oleh warga? Dalam survei terakhir kita, tanggal 14 sampai 22 Januari, kita menanyakan segala hal. Misalnya aspek program apa dari 3 pasangan calon yang paling baik menurut mereka. Apakah 3 pasangan calon itu menyuguhkan program yang paling baik? Bagaimana cara 3 pasangan calon ini menyampaikan programnya? Apakah cukup meyakinkan atau tidak? Dan seterusnya. Semacam itu ditanyakan. Dan kita menemukan bahwa dari semua itu sangat diperhatikan. Dan mereka menyatakan, Anda tadi menyatakan 88% menyatakan bahwa itu sangat penting di dalam menentukan pilihan mereka nanti. Tanggal debat 15. Pertama yang unggul waktu itu adalah pasangan? 40% warga menyatakan pasangan nomor 2 unggul pada debat pertama. Kalau Anda lihat catatan-catatan apa yang akan jadi pertimbangan nanti saat survei SMRC di debat kedua ini? Debat kedua. Performanya dari 3 pasang cagup misalnya? Ya tentu kita akan, kalau kita akan melakukan survei kembali, tentu kita akan menanyakan kembali bagaimana mereka menilai penampilan, program-program yang ditawarkan dengan tema yang berbeda begitu ya, tentu saja. Tema sekarang kan soal pelayanan publik dan reformasi birokrasi, kita mungkin akan bertanya pada sisi itu. Apa yang menonjol dari 3 pasangan cagup ini ketika debat kemarin dibandingkan debat pertama? Lebih apa atau justru kurang apa? Secara umum saya kira relatif tidak terlalu berubah ya. Kita mungkin tidak bisa membandingkan 100% karena temanya berbeda begitu. Tapi kalau kita bisa lihat secara umum, kita lihat pasangan nomor 1 mungkin lebih baik. Dari survei kita di debat pertama, pasangan nomor 1 dinilai baik, paling baik oleh hanya berapa persen? Ini 20, ini yang kemarin hasil elektabilitas ya? Oh ini elektabilitas, tapi dinilai paling baik sekitar 17%, sementara pasangan nomor 2 40%. Tapi ujungnya adalah ini elektabilitas setelah debat pertama. Ya tentu mungkin tidak bisa langsung dikatakan bahwa debat itu satu-satunya faktor. Tentu banyak sekali faktor. Kita punya faktor sosiologis yang di sana, kedekatan latar belakang etnis, agama dan sebagainya itu juga berpengaruh. Kemudian faktor penilaian terhadap kinerja, salah satunya sebetulnya debat. Dan kita menemukan bahwa debat sangat berpengaruh. Debat sangat berpengaruh. Sebetulnya pemilih Jakarta itu pemilihan seperti apa? Karena undecided vote, swing votersnya kan juga banyak. Yang nanti akan memenangkan pilkada ini adalah orang yang bisa merangkul siapa? Kalau pertanyaannya itu tentu saja itu harus merangkul sebanyak mungkin pemilih, betul. Sebanyak mungkin pemilih. Dan kita saksikan sebetulnya survei terakhir menunjukkan bahwa tinggal 16% warga yang disurvei yang menyatakan belum punya pilihan. 16% sisanya sudah? Tinggal 16%. Yang lain sisanya sudah menentukan pilihan, tetapi dengan tingkat kemantapan pilihan yang berbeda-beda. Kita juga menemukan bahwa pada pasangan nomor 2, kita lihat militansi pemilih pasangan nomor 2 lebih daripada yang lain. Saya tidak tahu persis faktornya apa, saya menduga bahwa debat atau performa kegiatan, bukti-bukti nyata hasil kerja mungkin itu salah satu yang mempengaruhi. Sebagai peneliti, kalau melihat debat yang kemarin, debat kedua, adakah perubahan gaya, perubahan cara, atau ada yang lebih defensif, ada yang saling sindir, ada yang lebih berani, outspoken, ada yang lebih merubah penampilannya? Apa yang paling Anda catat? Yang saya catat, lagi-lagi tidak terlalu banyak berubah ya. Pasangan nomor 2 tetap menjadi sasaran kritik. Dari siapa nih? Saya kira dari keduanya. Dari dua-duanya, oke. Bahkan kita saksikan bahwa ketika pasangan nomor 3 bertanya ke pasangan nomor 1 itu juga berisi kritikan kepada pasangan nomor 2. Demikian pula sebaliknya. Tapi saya kira itu wajar karena pasangan nomor 2 ini adalah incumbent, tentu saja dia akan menjadi sasaran kritik.
Kalau dari pengalaman survei sebelumnya, warga itu cenderung melihat apa dari pasangan calon ini? Maksudnya cara komunikasinya kah, programnya kah, mukanya kah, atau gimana? Oke, kita punya memang pertanyaan soal itu. Secara umum ketika warga memilih, apa yang menjadi pertimbangan utama? Ya. Kita lihat bahwa yang paling tertinggi itu adalah bukti hasil kerja sebetulnya. Bukti hasil kerja. Bukti hasil kerja. Kemudian di bawahnya ada soal ketegasan, ada soal pengalaman. Masalah dong untuk dua calon yang lain kalau itemnya tadi bukti hasil kerja. Ya, kita masing-masing calon ada urutannya. Bukti hasil kerja, kemudian ketegasan, pengalaman, pendidikan, itu 4 hal yang paling utama. Dan kita lihat masing-masing calon punya keunggulan di masing-masing. Misalnya pemilih nomor 2 itu paling banyak memilih karena dinyatakan terbukti hasil kerja dan berpengalaman. Pemilih nomor 1 itu karena dinilai oleh pemilihnya ya, dinilai sebagai orang yang tegas, persepsi publik. Kemudian pemilih nomor 3 kebanyakan memilih karena dianggap berpendidikan. Kalau dilihat dari angka tadi yang Anda survei waktu pasca debat pertama, itu signifikankah jauh antara 1, 2, 3 urutan peringkatnya? Atau masih bisa sewaktu-waktu berubah drastis setelah debat kedua ini? Pasti bisa berubah jika pemilih melihat bahwa ya performa mereka di dalam debat berubah, atau tawaran-tawaran, misalnya tawaran solusi terhadap kritikan-kritikan baik pasangan nomor 1 maupun ketiga pada kondisi sekarang lebih rasional, mungkin saja itu akan mengubah pilihan. Dibandingkan debat pertama itu kan Anda menilainya ini lebih seru? Dari mulai saling sindirnya ada atau gimana? Lagi-lagi itu susah karena temanya berbeda. Temanya berbeda, tapi kita lihat dulu ada satu yang menjadi sorotan. Perdebatan terjadi saat Cawagup Silviana Murni bertanya kepada Cagup Anies Baswedan soal peran warga dalam tata ruang wilayah di ibu kota. Hal ini dipicu ketika Anies bertanya atau mempertanyakan isi pernyataan yang diajukan Silviana. Kita lihat cuplikannya. Tentang RPTRA. Ada lagi 2010-2016 tentang kompensasi. Waktu habis paslon 1. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Waktu habis silakan paslon 1 kembali ke tempat. Sekali lagi paslon 1 silakan kembali ke tempat. Kami silakan paslon 1 silakan kembali ke tempat. Masyarakat kok enggak Waktu tidak bisa ditambah, Mohon. Kami mohon sekali lagi tepat waktu sesuai dengan durasi yang ditetapkan. Ya, terima kasih Bu Silvi. Soalnya tadi penjelasannya panjang, pertanyaannya nggak keluar Bu. Tapi nggak apa-apa. Gini, saya tahu maksudnya. Iya, pertanyaannya dimunculkan di awal ya tadi. Jadi begini, pertanyaan adalah warga harus dilibatkan. Surveinya menunjukkan bahwa warga tidak terlibat. Benar sekali. Dan saya melihat ke depan pengelolaan, perencanaan harus melibatkan warga. Pemilik kota ini adalah warga. Dan itu artinya pemimpinnya harus memberikan contoh berinteraksi dengan warga. Kalau pemimpinnya tidak berinteraksi dengan warga, jangan harap aparatur di bawahnya berinteraksi dengan warga. Kalau Anda perhatikan media sosial sejak semalam, gerakan Ahok tadi, itu muncul di banyak meme, tapi kita nggak akan bahas itunya. Prediksi Anda sebagai seorang peneliti, debat ini akan signifikan berpengaruh pada hasil survei yang Anda lakukan waktu debat pertama? Maksudnya debat kedua ini? Ya. Ya, itu akan menjadi pertimbangan, salah satu pertimbangan utama tentu saja. Karena masing-masing calon sebetulnya punya keunggulan masing-masing. Kadang-kadang yang membuat pemilih itu ragu-ragu memilih karena tidak bisa menentukan mana yang lebih dominan di antara mereka. Dan saya kira debat ini itu akan memberi gambaran kepada mereka. Di kita, entah benar atau salah, koreksi jika salah, penonton kita itu kan suka salah fokus. Lebih banyak memperbincangkan kayak tadi misalnya gimmick-gimmick, dari mulai gerakan, saling sindir, atau raut wajah dan lain-lain, itu gimmick. Berpengaruhkah ini pada hasil survei nantinya akan jadi output elektabilitas dan lain-lain biasanya? Ya mungkin akan ada pengaruhnya, tetapi lagi-lagi di masyarakat kalau kita perhatikan itu adalah mereka bicara sesuai dengan pengalaman mereka. Bagaimana mereka mempersepsi keadaan dan bagaimana mereka melihat calon itu kalau ada masalah mencoba menyelesaikan itu secara konkret. Kalau sekedar misalnya tidak ada penyelesaian yang konkret terhadap persoalan yang dikemukakan, saya kira itu tidak akan terlalu berpengaruh. Tetapi secara langsung
kebutuhan mereka atau sesuatu yang menyangkut kepentingan pribadi mereka itu disentuh, itu akan berpengaruh. Oke, terima kasih Mas Ediman Ahmad telah bergabung bersama kami. Informasinya menarik, kita tunggu hasil surveinya dari SMRC.